Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adikku, remaja, mari kita lanjutkan pengajian Himpunan Kitabus Shalah halaman 97. Hatinya supaya selalu diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nau'un akharu minad du'ai. Nau'un macam, akharu yang lain, minad du'ai dari doa. Berikut ini kita akan mengkaji hadis macam yang lain tentang doa setelah zikir. Akhbarana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala, berkata siapa Qutaibah, Haddasana Al-Laisu an Yazida ibni Abi Habibin an Abil Khairi an Abdillah ibni Amr an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Annahu, sesungguhnya Abu Bakar, iku qala, berkata siapa Abu Bakar, li Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minta mangkulan pada Nabi, alimni, semoga mengajari engkau wahai Nabi, ni padaku Abu Bakar, mengajari doaan pada suatu doa. Ada'u, yang berdoa aku, bihi, dengan doa, fi sholati, di dalam sholatku. Wahai Nabi, mohon ajari aku tentang doa yang nanti aku amalkan doa itu di dalam sholatku. Enaknya doa apa ya Nabi? Mohon ajari aku wahai Nabi, mangkuli aku wahai Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, kul, berkatalah kamu Abu Bakar, maksudnya berdoalah kamu Abu Bakar. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman kasiron wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku iku dzolamtu, telah menganiaya aku, nafsi pada diriku, zulman, dengan penganiayaan, kasiron, yang banyak. Banyak penganiayaan yang aku perbuat. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang mengampuni, adzunuba, pada beberapa dosa, sopo illa anta, kecuali engkau Allah. Untuk itu, faghfirli, semoga mengampuni engkau Allah, li, untukku, maghfiratan, dengan pengampunan, min indika, dari sisi engkau, warhamni, dan semoga menyayangi engkau padaku, warhamni, dan semoga menyayangi engkau padaku, innaka, sesungguhnya engkau Allah, anta, engkau Allah, iku al-ghafuru,
zat yang maha pengampun, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Ar-rahimu, lagi maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni beberapa dosa kecuali Engkau. Untuk itu ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku dengan pengampunan dari sisi-Mu. Dan semoga Engkau menyayangi aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Allah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, dalam doa ini sangat menyentuh sekali, menunjukkan bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, nah, Nabi ini mengajari bahwa sadarlah dirimu bahwa kamu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Maka dari itu, sampaikan kalau diri kita ini banyak dosa. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, banyak dosa yang saya perbuat. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka doa ini wala yaghfiru adzunuba illa an. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Maka kita minta ampunannya kepada Allah. Dan yang ketiga, di sini kita juga butuh yang namanya rahmat dari Allah. Ampunan dosa dan butuh kasih sayang dari Allah. Maka Nabi memangkuli Abu Bakar doa pengampunan dosa dan minta kasih sayang dari Allah. Warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Al-ghafuru ar-rahim. Nah, ini bisa kita praktekkan. Kita lanjut. Kitabul Jumu'ati. Catatan tentang Jumat. Berikut ini kita akan membahas tentang Jumatan. Ijabul Jumu'ati, wajibnya Jumatan. Berikut ini hadis tentang wajibnya Jumatan. Jumat itu salah satu hari di antara 7 hari yang ada. Wahid, Isnain, Salasa, Rabi, Khamsin, Jumu'ah. Kemudian Sabtu. Nah, Jumat ini adalah salah satu hari di antara 7 hari yang ada. Nah, kalau di Indonesia ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu. Wajibnya Jumatan. Akhbarana Sa'idu ibnu Abdurrahman al-Makhzumiyu, qala berkata siapa Sa'id. Haddatsana Sufyan an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah. Wa ibnu Tawus an Abihi an Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah. Qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu kami nabi umat nahnu kami nabi umat Islam iku al-akhiruna, orang-orang yang akhir. Orang-orang yang akhir hidupnya. As-sabiquna, orang-orang yang awal.
orang-orang yang awal masuk surganya. Baida annahum, hanya saja sesungguhnya mereka orang-orang sebelum Islam, iku utu telah diberi mereka Alkitabah pada kitab, min qablina dari sebelum kita, wa utinahu dan diberi kita umat Islam hu pada kitab, mim ba'dihim dari setelah mereka orang-orang sebelum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita ini adalah orang-orang yang akhir hidupnya, tapi kita orang-orang yang awal untuk masuk surga. Ya, bedanya orang-orang sebelum kita ini sudah diberi kitab. Nah, kita diberi kitab setelah mereka. Al-Quran itu turun setelah mereka. Nah, sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab. Kitab Taurat, kitab Injil. Di sini menunjukkan bahwa keberadaan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang akhir. Akan tetapi umat yang awal untuk masuk surga. Wahadal yaum, dan ini hari, maksudnya hari Jumat. Aladzi, yang kataba telah mewajibkan sapa Allahu Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung siapa Allah. Diwajibkan alaihim atas mereka orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi sayangnya fakhtalafu, maka berselisih mereka. Maksudnya tidak mau menetapi kewajiban itu. Fihi, di dalam hari Jumat. Fahadana, maka menunjukkan pada kita sapa Allahu Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung siapa Allah. Ditunjukkan lahu pada hari, yakni menghendaki siapa Nabi yaumal jumu'ati, hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Hari di mana Allah sudah mewajibkan kepada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi, Nasrani. Tapi sayangnya mereka diwajibkan menetapi hari Jumat, mereka berselisih. Mereka nggak mau mengerjakan. Kalau di dalam riwayat dijelaskan, mereka itu minta hari Sabtu. Karena mereka ingin cari ikan. Nah, ternyata di hari Sabtu pun ikan semakin banyak. Sehingga mereka juga tidak bisa menetapi hari Sabtunya. Artinya kewajiban yang Allah berikan pada mereka hari Jumat, mereka perselisihkan. Delalah Allah menunjukkan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini menjadi kewajibannya umat Islam. Dalam satu minggu ini ada kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu adalah hari Jumat. Nah, ibadah yang disebut dengan Jumatan. Fannasu, maka manusia, lana pada kita, fihi, di dalam hari, ikut tabaun, mengikuti. Yaitu al-Yahudu, orang Yahudi, godan, besoknya. Besoknya setelah hari Jumat, maksudnya hari Sabtu. Wan Nasoro, dan orang Nasrani, ba'da godin, setelah besoknya. Besok lusa. Orang Nasrani hari Ahad.
hari Minggu. Nah, alhasil manusia mengikuti kita. Kita hari Jumat, kemudian setelah hari Jumat diikuti orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Kemudian setelah hari Sabtu hari Minggu, yaitu orang-orang Nasrani. Dari hadis ini, saudara jamaah sekalian, menunjukkan bahwa wajibnya hari Jumat. Maksudnya wajibnya untuk menetapi Jumatan bagi kita. Ya, terutama ya, untuk laki-laki. Sebagaimana di dalam hadis lain dijelaskan, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jamaah ila arba'ah abdun mamlukun awim ro'atun aw sobiyun aw marid. Ada 4 golongan yang tidak wajib, yaitu budak, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Nah, berarti orang laki-laki itu wajib untuk Jumatan. Jadi Jumatan itu untuk menetapi kewajiban dan mencari pahala, bukan untuk yang lain. Seperti yang banyak di sosmed itu, tak Jumatan sik ben ganteng. Nah, ini gak pas ini. Jumatan itu bukan untuk ganteng-gantengan, tapi Jumatan itu untuk mencari pahala, menetapi kewajiban kita sebagai orang Islam. Babu tasdidi, babnya dianggap berat. Fitakhallufi, di dalam sengaja tertinggal. Sengaja tertinggal atau meninggalkan. Anil Jum'ati, dari Jumatan. Bab ini membahas tentang dianggap perkara yang berat orang yang meninggalkan Jumatan dengan sengaja. Sengaja tidak mau Jumatan. Ini dianggap perkara yang berat. Akhbarana Ya'qub ibnu Ibrahim. Qala, berkata siapa Ya'qub. Hadatsana Yahya ibnu Sa'idin an Muhammad ibni Amr. An Ubaidah ibni Sufyan al-Hadrami. An Abil Ja'di ad-Dhamri. Wa kanat, dan ada, lahu baginya Abil Ja'di, sopo suhbatun, atau opo suhbatun, sahabat atau teman, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abil Ja'di itu adalah sahabat Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, taroka, yang meninggalkan dia, salasa juma'in, pada 3 Jumatan. Meninggalkan 3 Jumatan, ya entah berturut-turut atau tidak. Tahawunan, dengan meremehkan. Maksudnya min ghairi utrin, tidak ada udur. Sakit ya enggak, musafir ya enggak. Biha, pada Jumatan. Toba'a, maka mengecap sapa Allah, Allah, ala qalbihi, atas hatinya orang. Maksudnya dicap kemunafikan. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan dengan sengaja meremehkan tanpa ada udur, dia meninggalkan Jumatan, maka oleh Allah hatinya dicap kemunafikan. Nah, ini saudara, maka kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai kita meremehkan tentang Jumatan. Ya, tentunya ketika kita beraktivitas, ya ketika hari Jumat itu harus dipikirkan kembali, ini kira-kira nanti aktivitas saya akan mempengaruhi saya untuk Jumatan apa enggak. Nah, sekiranya bisa disetting waktunya, ya maka supaya betul-betul dijaga. Nah. Akhbarani Mahmud ibnu Ghailan. Qala, berkata siapa Mahmud. Hadatsana Al-Walidu ibnu Muslim. Qala, berkata siapa Al-Walid.
Haddatsani Al-Mufaddal ibnu Fadlah. Itu kalau tulisannya Fudolah, fa-nya itu di fathah. Fadolah. An Ayasi ibni Abbasin, an Bukairi ibni Al-Asaji, an Nafi' an ibni Umaro, an Hafsata, rupane zaujin Nabiyyi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku qala, bersabda siapa Nabi. Rawahul jumu'ati, berangkat Jumatan, iku wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang baligh. Maksudnya adalah orang laki-laki yang baligh. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, berangkat Jumatan itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang laki-laki yang sudah baligh. Nah, ini saudara, maka kita harus betul-betul menjaga kewajiban ini. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita tinggalkan. Iksarus sholati, memperbanyak membaca sholawat. Ala nabiyyi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Berikut ini membahas tentang memperbanyak sholawat pada Nabi pada hari Jumat. Di hari Jumat perbanyaklah untuk membaca sholawat untuk Nabi. Akhbarana Ishaq ibnu Mansurin, qala, berkata siapa Ishaq. Haddatsana Husainun al-Ju'fiyu an Abdurrahman ibni Yazida ibni Jabir an Abil Ash'as as-Sun'ani an Ausi ibni Aus anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi. Inna min afdoli ayyamikum, sesungguhnya termasuk lebih utamanya hari-hari kalian, opo yaumal jumu'ati, hari Jumat. Nabi bersabda, termasuk lebih utamanya hari kalian itu adalah hari Jumat. Kenapa begitu? Karena fihi, di dalam hari Jumat, khuliqo, telah diciptakan, sopo Adamu, Nabi Adam alaihi salam. Karena di hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, kubido, diwafatkan siapa Nabi Adam. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi, dan di hari Jumat, an-nafkhatu, trompet yang kedua. Dan di hari Jumat pula trompet yang kedua itu disuarakan. Maksudnya terjadi kiamat. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, as-soqotu, pingsan. As-soqotu, pingsan. Maksudnya trompet yang pertama. Ini kalau as-soqotu yang membuat pingsan itu trompet yang pertama. Artinya di hari Jumat itu hari terjadinya kiamat. Fa'aksiru, maka memperbanyaklah kalian, alayya, atasku Nabi, minas sholati, dari membaca sholawat. Untuk itu perbanyaklah kalian untuk selalu membaca sholawat padaku Nabi. Fa'ina sholataku, maka sesungguhnya sholawat kalian, iku ma'rudotun, didatangkan. Maksudnya dipertunjukkan. Artinya sampai alayya, atasku Nabi.
Karena sholawat kalian itu sampai padaku. Ini didatangkan kepada Nabi sholawat itu memang khusus hari Jumat. Fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aksaruhum ala sholatin kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang memperbanyak sholawat padaku dari Jumat, maka kedudukan dia itu lebih dekatnya mereka manusia padaku, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat pada Nabi, kelak nanti manzilah kita, tempat kita itu lebih dekat pada Nabi Muhammad SAW. Qalu berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa dan bagaimana tu'radu didatangkan opo sholatuna sholawat kami alaika atas engkau Nabi. Padahal wakoda aromta dan sungguh telah busuk engkau. Ai maksudnya yakuluna berkata mereka koda balita sungguh telah hancur engkau. Para sahabat pun bertanya, wahai Nabi, bagaimana bisa sholawat kami itu sampai kepada engkau? Sementara engkau sudah meninggal dunia. Engkau sudah hancur. Ya, pemahamannya para sahabat, Nabi ketika meninggal dunia pun sama seperti manusia. Hancur jasadnya, dimakan bumi. Nah, bagaimana bisa sampai sholawat kami kepada engkau, wahai Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Innallaha sesungguhnya Allah, azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung siapa Allah. Qad harrama sungguh telah mengharamkan siapa Allah alal ardi atas bumi. Antakula bahwa makan apa bumi. Ajsa dal anbiya'i pada beberapa jasadnya para nabi. Alaihimussalam. Alaihim semoga tetap atas mereka para nabi assalamu keselamatan. Nabi bersabda, loh, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu enggak dimakan oleh bumi. Masih utuh, masih ada. Sampai sekarang pun jasad nabi masih ada. Nah, ini saudara. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama, kefadolannya hari Jumat. Yang kedua, perintah Nabi kita supaya memperbanyak sholawat di hari Jumat. Karena itu adalah hari yang paling termasuk hari yang paling afdol di antara hari-hari yang lain. Dan pasti Nabi menjamin sholawat kalian itu bisa sampai kepadaku. Sehingga orang yang memperbanyak sholawat di hari Jumat, ini saudara, posisi dia nanti akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan dan kedudukan kita, posisi kita, tempat kita itu dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nanti perbanyak untuk baca sholawat di hari Jumat. Babul amri babnya perintah. Bil gusli mandi. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Bab ini membahas tentang perintah mandi junub pada hari Jumat. Akhbarana Qutaibah an Malikin an Nafi. Ani bani Umar anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qala bersabda siapa Rasul. Idza jaa ketika datang sapa ahadukum salah satu kalian
al-jumu'ata pada Jumatan. Fal yaktasil, maka hendaklah mandi siapa? Ahad. Nabi bersabda, ketika kalian datang ke Jumatan supaya mandi, ya, mandi junub ini maksudnya. Hadis ini menunjukkan bahwa perintah mandi junub di hari Jumat. Babu ijabil gusli, bab wajibnya mandi junub yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Bab ini membahas tentang wajibnya mandi junub di hari Jumat. Akhbarana Qutaibatu an Malikin an Sufwan ibni Sulaimin an Atha ibni Yasarin an Abi Sa'idin al-Khudri anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, guslu yaumil jumu'ati, mandi di hari Jumat, iku wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang baligh. Nabi bersabda, mandi junub di hari Jumat itu wajib bagi tiap-tiap orang yang sudah baligh. Nah, ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya mandi di hari Jumat. Babur rukhsati, babnya kemurahan. Fi tarkil gusli, di dalam meninggalkan mandi junub yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ternyata ada hadis dalam bab ini tentang kemurahan meninggalkan mandi junub di hari Jumat. Maksudnya tidak mandi junub di hari Jumat. Pada hari Jumat gak mandi. Ini ada kemurahan, ada rukhsah. Akhbarana Mahmud ibnu Khalidin anil Walidi qala, berkata siapa Mahmud, haddatsana Abdullah ibnu Al-Ala annahu, sesungguhnya Abdullah ikut sami'a, mendengar dia, Al-Qasimah pada Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar, annahum, sesungguhnya mereka, ikut zakaru, membahas mereka, gusla yaumil jumu'ati, pada mandi di hari Jumat. Membahasnya inda Aisyata, di dekatnya Aisyah. Jadi Abdullah dengar Qasim bin Muhammad bersama teman-temannya ini sedang membahas tentang mandi di hari Jumat. Kebetulan pembahasannya itu dekat dengan atau di sisi Aisyah. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, inna makana, sesungguhnya telah ada, sopo annasu, manusia, yaskununa, sama bertempat mereka, al-aliyata, pada tanah aliyah, maksudnya tanah yang dataran tinggi di luar Madinah. Dari Masjid Nabawi jauh. Fayahduruna, maka sama datang mereka al-jumu'ata, pada Jumatan. Datang Jumatan di Masjid Nabawi. Wabihim, dan dengan mereka, wasahun, kotor. Wasahun ini kotor atau berkeringat. Fa'ida asobahum, maka ketika menimpa pada mereka opo arrauhu, angin, satoat, maka tersebar opo arwahuhum, beberapa baunya mereka. Faya ta'adza, maka mengganggu atau merasa terganggu, merasa tersakiti,
biha sebab baunya mereka sopo annasu manusia. Jadi Aisyah bercerita, loh gini loh ceritanya itu. Dulu itu umumnya manusia itu ya juga banyak yang bertempat di luar Madinah. Ada tempat rumahnya itu di luar Madinah, jauh dari Masjid Nabawi. Nah, di hari Jumat mereka berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk Jumatan. Nah, keadaannya itu keadaan kotor, berkeringat. Ya, mungkin karena rumahnya jauh. Nah, sampai di Madinah, sampai di Masjid Nabawi, ketika terkena angin, langsung tersebar bau keringatnya. Makseng begitu. Nah, dengan itu, jamaah-jamaah yang lain merasa terganggu. Wah, ambune rek gitu. Baunya gitu kan. Tersebar. Memang ketika keringat itu keluar kena angin kan sangat terasa itu. Makseng begitu kan. Baunya makseng gitu. Sehingga orang lain pun merasa terganggu gitu. Fadukiro maka dilaporkan opo dzalika demikian itu li Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, awala yaktasiluna, adakah tidak mandi mereka? Maksudnya yo supaya mandi, yo adus to rek gitu. Setelah dilaporkan pada Nabi, Nabi bersabda, apa enggak mandi mereka? Maksudnya ya supaya mandi. Nah, hadis ini saudara jamaah sekalian menunjukkan bahwa kemurahan untuk tidak mandi di hari Jumat. Nabi tidak menegaskan harus mandi, tidak. Tapi Nabi cuma bilang kok enggak sebaiknya mandi gitu. Alangkah baiknya mandi. Nah, di sini menunjukkan bahwa ungkapan Nabi ini menunjukkan fal ghuslu afdol. Umpama mandi itu lebih baik gitu. Tapi umpama nggak mandi, ya nggak dosa gitu. Maka dari dua hadis yang di atas tadi dan ini saling melengkapi. Berarti yang dimaksud wajib mandi di hari Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Jadi usahakan bisa mandi. Umpama nggak mandi, ya nggak dosa gitu. Sah Jumatannya. Sebagaimana di dalam hadis lain, man tawaddu'a yaumal jumu'ah fiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Barang siapa yang wudu dari Jumat, dia mendapatkan kefadolan, kenikmatan. Dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdol, mandi itu lebih utama. Maksudnya tidak wajib mandi, tapi usahakan untuk mandi. Nah, syukur-syukur bisa mandi junub. Ini ada keutamaannya sendiri. Berikut ini keutamaannya. Fadlu ghusli yaumil jumu'ah. Keutamaan mandi di hari Jumat. Akhbarana Amr ibnu Mansurin wa Harun ibnu Muhammad ibni Bakar ibni Bilal wa lafdu dan lafat lahu baginya Harun. Qala berkata keduanya, Amr dan Harun. Haddatsana Abu Mushirin, qala berkata siapa Abu Mushir. Haddatsana Sa'id ibnu Abdul Aziz an Yahya ibn Haris an Abil As'as As-Sun'ani an Aus ibni Aus anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Man barang siapa gosala yang mandi dia, kalau makna aslinya membasuh kepalanya. Wa tasala dan mandi dia, maksudnya ya
membasuh ke seluruh tubuhnya. Ya artinya mandi gitu. Mandi seperti mandi junub. Wa goda dan pagi-pagian dia. Wa betakaro dan pagi-pagian dia. Kalau goda itu bisa mendapatkan awal khutbah. Kalau ibu takaro ini berangkatnya itu memang benar-benar pagi betul. Wadana dan mendekat dia minal imami dari imam. Ya berarti berada di saf awal. Walam yalgu dan tidak lahan dia. Ketika imam khutbah dia nggak lahan, nggak bicara ke orang lain, atau mungkin sekarang nggak weanan, Jumatan imamnya khutbah weanan. Ini nggak pas ini. Karena maka ada lahu baginya dia bikuli khutwatin. Dengan setiap satu langkah. Amalu sanatin, amalan setahun. Siyamuha puasanya setahun, wa qiyamuha dan sholatnya setahun. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang mandi junub misalkan, berangkat pagi-pagi, bisa menjumpai imam khutbah, awal khutbah, dekat dengan imam, berarti duduknya di shaf awal. Dia tidak melakukan lahan, berarti benar-benar memperhatikan ketika imam khutbah, maka setiap langkah dia ini hitungannya itu seperti amalan setahun. Puasa setahun, sholat sunnah setahun. Nah, ini luar biasa, saudara. Setiap langkahnya. Berarti kalau dari rumah ke masjid ini 10 langkah, ya tinggal mengkalikan 10 tahun. Kalau dari rumah ke masjid 100 langkah, ya berarti 100 tahun. Setiap langkahnya itu hitungan pahala amalan setahun. Nah, ini luar biasa, saudara. Ini keutamaannya orang yang mau mandi di hari Jumat, kemudian datang awal, kemudian bisa menjumpai awal khutbahnya imam, tidak lahan, ini mendapatkan keutamaan pahala yang sangat banyak sekali, saudara. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, istirahat dulu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku remaja, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtul jumu'ati, waktunya sholat Jumatan. Berikut ini membahas tentang waktu sholat Jumatan. Akhbarani Harun ibnu Abdillah. Qala berkata siapa Harun. Haddatsani Yahya ibnu Adam. Qala berkata siapa Yahya. Haddatsana Hasan ibnu Ayyashin. Qala berkata siapa Hasan. Haddatsana Ja'far ibnu Muhammadin an abihi, dari bapaknya Ja'far namanya Muhammad. An Jabir ibni Abdillah. Qala berkata siapa Jabir. Kunna ada kami, iku nusolli solat kami, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat al-jumu'ata pada Jumatan. Summa narji'u kemudian kembali kami. Fanurihu maka mengembala kami. Nawadihana pada beberapa onta kami. Jadi Jabir bercerita, kami pernah sholat Jumatan bersama Nabi. Usai sholat Jumatan, kami pulang
masih sempat untuk mengembala onta kami. Qultu berkata aku, perawi, abi, bapaknya Ja'far, namanya Muhammad, ini muridnya Jabir. Aku berkata, ayyatas sa'atin, manakah waktu? Maksudnya waktu Jumatan. Saya tanyakan kepada Jabir, wahai Pak Jabir, Jumatannya itu kapan waktunya? Waktu sholat Jumatan itu kapan? Mungkin kalau sekarang, jam berapa sholatnya? Kok masih sempat engkau itu pulang mengembala onta? Qala berkata siapa Jabir, waktu Jumatan itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Maksudnya sholat Jumatan yang dilakukan waktu itu duhur awal. Duhur awal. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat Jumatannya ini ya sesuai dengan waktu duhur. Masuk waktu duhur, kemudian sholat Jumatan. Adapun azan Jumatan sekarang ini ada 3 azan. Azan pertama, azan kedua, azan ketiga, iqomah. Nah, azan pertamanya ini meskipun belum masuk waktunya duhur, nggak apa-apa. Tapi kalau Jumatannya, sholat Jumatannya, ini ketika masuk waktu duhur, tergelincirnya matahari. Berarti khutbahnya sebelum itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sholatnya, ini ketika sudah tergelincirnya matahari. Babul adzani, babnya adzan, lil jumu'ati, pada Jumatan. Adzan Jumatan. Berikut ini bahas tentang adzan Jumatan. Akhbarana Muhammad ibnu Salamah, qala berkata siapa Muhammad. Haddatsana Ibnu Wahab, an Yunusa an Ibnu Syihab, qala berkata siapa Ibnu Syihab. Akhbaroni As-Sa'ibu Ibnu Yazida, annal adzana, sesungguhnya adzan di hari Jumat. Karena ada opo awalu, pertama kalinya, hina yajlisu, ketika duduk sopo al imamu, imam, alal mimbari, di atas mimbar, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Iku fi ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abi Bakrin, dan zamannya Abu Bakar, wa Umaro, dan zamannya Umar. Sa'ib bercerita, adzan awal Jumatan itu ketika imam duduk di atas mimbar. Itu terjadi di zamannya Rasulullah, zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar. Artinya adzan Jumatan di zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan Umar itu cuma 2. Adzan dan iqomah. Nah, adzan pertamanya ya ketika imam itu salam terus duduk di mimbar. Adzannya cuma 2, adzan dan iqomah. Falamma kana, maka ketika ada fi khilafati Utsmana, di dalam kekhalifahan Utsman, di masa kekhalifahannya Utsman, wa kasura, dan banyak sopo annasu, manusia,
Dan jamaah waktu itu semakin banyak. Amaro maka perintah sopo Utsmanu Utsman yaumal jumu'ati pada hari Jumat bil adzani dengan adzan as-salisi yang 3. Fa'udzina maka diadzani opo bihi adzan ala zauroi atas zauro. Zauro itu panggung yang tinggi. Ya seperti menara, mungkin seperti itu. Fasabata maka tetap opo al-amru perkara ala dzalika atas demikian itu azan 3 kali untuk Jumatan. Nah, di masa kekhalifahannya Utsman, di mana jamaah semakin banyak, maka Utsman berijtihad untuk Jumatan itu azannya pakai 3. Adzan pertama untuk mengumpulkan jamaahnya. Dan adzan itu dilakukan di menara sehingga suaranya bisa kemana-mana. Adzan kedua ya pas imam akan khutbah, imam salam kemudian duduk di mimbar, itu adzan kedua. Adzan ketiga iqomah. Ini zaman Utsman, ijtihadnya Utsman. Fasabata al-amru ala dzalika. Nah, adzan 3 untuk Jumatan itu tetap sampai sekarang. Nah, dan ini nggak salah. Nggak salah. Bahkan Nabi pernah bersabda, ikutilah sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, berarti boleh seperti itu. Dan itu sudah menjadi ijtihadnya Utsman. Nah, sehingga sekarang azan Jumatan itu ya 3 kali. Adzan untuk mengumpulkan orang, kemudian adzan ketika imam duduk di mimbar, lalu iqomah. Babus sholati, babnya sholat sunnah. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Liman bagi orang, ja'a yang datang dia orang. Padahal waqad kharaja dan sungguh telah keluar sopo al-imamu imam. Bab ini berbicara tentang sholat sunnah di hari Jumat. Sholat sunnah ketika Jumatan. Bagi orang yang datang, baru datang. Padahal imam sudah keluar. Maksudnya imam sudah keluar dari rumah untuk khutbah. Nah, berarti imam akan khutbah. Ada orang datang, kemudian sholat sunnah. Ini bagaimana? Kita lihat hadisnya. Akhbarana Muhammad ibnu Abdil A'la. Qala berkata siapa Muhammad. Haddasana Khalidun, qala berkata siapa Khalid. Haddasana Subah an Amr ibni Dinar, qala berkata siapa Amr. Sami'tu aku mendengar Jabir pada Jabir ibnu Abdillah. Yaqulu berkata siapa Jabir. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul. Idza jaa ketika datang sopo ahadukum salah satu kalian datang ke masjid, wa qad kharaja dan sungguh telah keluar sopo al imamu imam. Imam sudah keluar dari rumah untuk khutbah. Falyusolli maka hendaklah solat siapa ahad rakaataini 2 rakaat. Qala berkata sopo Syu'batu Syu'bah, maksudnya itu yaumal jumu'ah pada hari Jumat. Peristiwa ini pas Jumatan. Jadi Nabi bersabda, ketika kalian datang ke masjid, meskipun imam
sudah mulai khutbah, sudah akan mulai khutbah atau khutbah, kalian boleh untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tetap aja sholat sunnah 2 rakaat, nggak apa-apa. Nah, yang menetapi dalil sebelum duduk itu supaya sholat dulu. Nah, nggak apa-apa, meskipun imam sudah khutbah, kita sholat sunnah 2 rakaat. Babus sholati, babnya sholat sunnah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Liman, untuk orang, bagi orang, ja'a yang datang dia, padahal wal imamu, dan imam, iku yakhtubu, sedang khutbah siapa imam. Kalau di atas tadi, imam akan khutbah, keluar dari rumah untuk akan khutbah. Nah, di sini imam sudah proses khutbah, sholat sunnah di hari Jumat bagi orang yang datang. Itu bagaimana? Nah, kita lihat hadisnya. Akhbarana Ibrahim ibn Hasan wa Yusuf ibn Sa'idin wa lafdu, dan lafad lahu baginya Ibrahim, lahu baginya Yusuf. Qala, berkata keduanya Ibrahim dan Yusuf. Haddasana Hajjajun an Ibnu Jurayjin, qala, berkata siapa? Ibnu Jurayj. Akhbarani Amr ibnu Dinar annahu, sesungguhnya Amr bin Dinar iku sami'a, mendengar dia, Jabiro, pada Jabir ibna Abdillah. Yaqulu, berkata siapa Jabir? Ja'a, telah datang sapa rajulun, seorang laki-laki. Ada yang menjelaskan namanya Sulaik al-Ghatafan. Wa nabiyyu, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alal mimbar, di atas mimbar, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi ada seorang laki-laki namanya Sulaik al-Ghatafan, dia datang sementara Nabi sudah di atas mimbar. Pada waktu itu hari Jumat. Jadi pada hari Jumat Nabi sudah di atas mimbar, Sulaik datang, baru datang. Faqala, maka bersabda lahu pada rojul, aroka'ta, adakah telah sholat sunnah engkau, rok'ata ini 2 rakaat? Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat? Qala, menjawab siapa rojul, la, belum. Qala, bersabda Nabi, farka, maka sholatlah kamu. Ya udah, sholat saja. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika imam khutbah pun, sholat sunnah 2 rakaat itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Babul insoti, babnya memperhatikan, lil khutbati, pada khutbah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Bab ini membahas tentang memperhatikan khutbah di hari Jumat. Ketika khotib telah khutbah, kita perhatikan. Jadi namanya insot itu diam memperhatikan. Nah, bukan diam terus tidur. Nah, itu bukan insot namanya. Tapi diam memperhatikan khutbahnya imam. Akhbarana Qutaibah, qala, berkata siapa Qutaibah? Haddasana Al-Laisu an Ukailin, ani Zuhri an Sa'id bin Musayyab, an Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Man, barang siapa, qala, yang berkata dia, li sahibihi, pada temannya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Pada hari Jumat dia ngomong sama temannya. Sementara wal imamu, dan sedangkan imam, iku yakhtubu, sedang khutbah siapa imam. Dia bilang, ansit,
diamlah kamu. Jadi bilang ke temannya, teman, diamlah kamu. Padahal imam sudah khutbah. Hukumnya faqad lago, maka sungguh telah lahan siapa orang. Lahan dia. Jadi Nabi bersabda, orang yang pada hari Jumat imam sedang khutbah, dia menegur temannya, teman, diam. Imam khutbah itu. Nah, orang yang menegur seperti itu hukumnya lago. Hukumnya lahan. Artinya nggak boleh dilakukan. Nggak boleh menegur temannya ketika imam sudah khutbah. Berarti biarin aja. Nah, karena itu dihukumi lahan. Nah, artinya nggak boleh. Bilang, gitu aja nggak boleh. Nanti biarin aja. Nah, menunjukkan bahwa ketika imam khutbah itu semuanya harus memperhatikan. Nah, bahkan orang yang niatnya baik mengingatkan temannya, itu pun juga malah dikatakan salah. Faqad lago, nggak boleh. Ada khutbah, temannya rame, diingatkan, teman, jangan ngomong saja. Imam khutbah, diam, kayak saya loh, nggak ngomong. Padahal dia ngomong gitu. Nah, ini nggak pas ini namanya. Udah biarin aja. Nah, ngomongnya nanti setelah selesai Jumatan terus diingatkan. Nggak boleh. Imam khutbah itu nggak boleh ngomong, nggak boleh cerita. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa ketika khutbah itu semuanya harus memperhatikan. Diam, memperhatikan. Babu kaifiyatil khutbati, bab bagaimanakah khutbah, bagaimanakah praktek khutbah. Akhbarana Muhammad ibnu Musanna wa Muhammad ibnu Bashar, qala berkata keduanya Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'farin, qala berkata siapa Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah, qala berkata siapa Syu'bah. Sami'tu aku mendengar Aba Ishaq pada Aba Ishaq yuhaddisu bercerita siapa Abu Ishaq. An Abi Ubaidah an Abdillah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Abdullah. Allamana mengajari siapa Nabi na pada kami khutbatal hajati pada khutbah hajat. Khutbahnya hajat. Ya contohnya pernikahan, undangan, dan lain-lain. Yaitu alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Nasta'inuhu minta pertolongan kami pada Allah. Wa nastaghfiruhu dan minta ampunan kami pada Allah. Wa na'udzu dan berlindung kami billahi pada Allah. Min syururi anfusina dari jeleknya diri kami. Wa sayyiati a'malina dan dari jeleknya amalan-amalan kami. Man barang siapa yahdihi yang menunjukkan padanya man sapa Allahu Allah fala mudilla maka tidak ada yang bisa menyesatkan lahu padanya orang. Waman dan barang siapa yudlil yang sesat dia orang
fala hadiya, maka tidak ada yang menunjukkan lahu padanya man. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Ini muqaddimahnya, membaca tahmid, membaca muqaddimah alhamdulillah nasta'inuhu sampai wa rasuluhu. Sumaya qara'u, kemudian membaca siapa Nabi salasa ayatin, pada 3 beberapa ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takut pada Allah. Wala tamutunna, dan jangan mati kalian, jangan mati sungguh kalian, illa, kecuali, wa antum, dan sedangkan kalian, iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Wahai ingatlah orang-orang yang beriman, takutlah pada Allah dengan sebenar-benarnya takut pada Allah. Dan jangan mati kecuali kalian keadaan Islam. Ya ayuhan nas, wahai ingatlah para manusia, ittaqullah, ittaqu, takutlah kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian, yaitu alladzi, zat, khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat pada kalian, min nafsin, dari diri, wahidatin, yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa zat, minha, dari diri satu, menciptakan zaujaha, pada istrinya diri satu, istrinya Nabi Adam, yaitu Ibu Hawa. Wa bassa, dan membentangkan siapa zat, minhuma, dari keduanya Nabi Adam dan Ibu Hawa, rijalan, pada beberapa laki-laki, kasiron, yang banyak, wanisaan, dan beberapa perempuan. Maksudnya mempunyai keturunan, anak laki-laki maupun perempuan. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah pada Allah, yaitu alladzi, zat, tasaaluna, yang saling minta kalian, bihi, dengan nama Allah. Takutlah pada Allah, zat yang biasa kalian minta itu menyebut namanya. Kalian minta tolong pada orang, wallah, menyebut nama Allah. Demi Allah tolonglah saya, dan sebagainya. Wal arham, dan takutlah untuk memutus beberapa famili. Wal arham, pada beberapa famili, maksudnya dan takutlah memutus beberapa famili. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku kana, ada siapa Allah, alaikum, atas kalian, iku rokiban,
zat yang meneliti. Sesungguhnya Allah meneliti terhadap kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian, Allah pada Allah. Wa qulu, dan berkatalah kalian, qaulan, dengan ucapan sadidan, yang benar. Dan takutlah, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, takutlah Allah dan berkatalah dengan ucapan yang benar. Ucapan yang benar itu ya ucapan yang berdasarkan dalil. Qala, berkata sapa Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah Imam Nasai yang menulis kitab Sunan Nasai. Beliau komentar, Abu Ubaidah, perawi yang namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu muridnya Abdillah. Lam yasma, tidak mendengar dia, min abihi, dari bapaknya, syai'an, sedikit pun. Wala, dan tidak Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud, wala, dan tidak Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujrin. Menurut Imam Nasai ada sedikit kecacatan di dalam sanadnya. Sanadnya ada kelemahan. Akan tetapi matan hadisnya, isi hadisnya ini sahih. Karena ada syawahid dan mutabi atau pendukung dalam hadis-hadis yang lain. Nah, dalam hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa khutbah, entah itu khutbah hajat, entah itu khutbah untuk pernikahan, undangan, termasuk Jumatan, ini ada beberapa rukunnya, beberapa rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca tahmid. Membaca tahmid. Memuji kepada Allah. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Yang kedua, membaca tasyahud. Membaca sholawat pada Nabi. Dalam tahmid itu termasuk ada tasyahudnya. Membaca dua kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Kemudian yang ketiga, membaca ayat, mencantumkan ayat, ya paling tidak 3 ayat, yang mana ayat itu untuk nasihat, termasuk menasihati tentang takwa kepada Allah. Ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi rukun khutbah seperti itu. Dan yang terakhir, membaca doa. Jadi ada doanya. Ini khutbah Jumatan sama seperti itu. Jadi ada tahmid, ada sholawat Nabi, kemudian ada wasiat ittaqillah, takut pada Allah, membaca ayat, dan ada doanya. Dan kalau zaman Nabi dulu khutbah pakai bahasa Arab. Sekarang pun khutbah pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Nah, ini dibenarkan di dalam para imam-imam madhab, mereka sepakat
boleh memakai bahasa Arab. Babuma babnya apa-apa yustahabu yang disenangi apa ma. Minta kok siril khutbati dari pendeknya khutbah. Bab ini membahas tentang khutbah yang disenangi itu khutbah yang pendek. Maksudnya khutbah pendek itu tidak lepas dari rukun khutbah, tapi simple gitu. Enggak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Yang penting rukun khutbahnya sudah disampaikan semua. Ini yang pendek itu yang disenangi. Akhbarana Muhammad ibnu Abdul Aziz ibni Ghazwan qala berkata siapa Muhammad Anba'na al-Fadlu ibnu Musa anil Husain ibni Waqid qala berkata siapa Husain Haddasani Yahya ibnu Ukailin qala berkata siapa Yahya Sami'tu aku mendengar Abdullah pada Abdullah ibnu Abi Aufa yaqulu berkata siapa Abdullah bin Abi Aufa karena telah ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru memperbanyak siapa Rasul azzikra pada zikir wa yukilu dan menyedikitkan meminimalisir siapa Rasul al-lagwa pada lahan. Jadi Nabi itu punya kebiasaan zikirnya itu diperbanyak. Lahannya sangat sedikit. Ini saudara, ini yang perlu kita contoh. Perbanyak zikir. Jangan sampai malah sebaliknya, perbanyak lahan, zikirnya sedikit. Apalagi mencampur adukkan lahan sambil zikir. Nah, ini nggak pas. Nah, lahan sambil zikir. Perbanyak zikir, kurangi lahan. Wa yutilu dan memanjangkan siapa Nabi, maksudnya lama, as-sholata pada sholat. Terutama ini sholat sunnah untuk Nabi. Nabi itu kalau sholat sunnah sendiri, itu lama. Wa yuqassiru dan memendekkan siapa Nabi al-khutbata pada khutbah. Nah kalau khutbah, Nabi pendek. Khutbahnya itu cepat, singkat, padat. Nah ini. Dan berisi. Nah, kalau di dalam hadis lain, wa kanat khutbatuhu qasdan wa sholatuhu qasdan. Jadi khutbahnya Nabi itu ya sedengan, enggak panjang-panjang banget. Nah, ini. Walayak nafu dan tidak mencegah siapa Nabi. Ayam sia untuk berjalan siapa Nabi ma'al armalati bersama beberapa janda wal miskini dan orang-orang miskin fayaqut dia maka mendatangi siapa Nabi lahu pada janda dan orang-orang miskin mendatangi maksudnya selalu melayani al-hajata pada hajat, pada keperluan mereka. Dan ini juga sifatnya Nabi, ihsannya Nabi. Nabi itu tidak malu untuk berjalan dengan orang-orang yang lemah. Berjalan dengan janda, dengan orang-orang miskin, Nabi nggak malu. Nabi nggak mencegah hal itu. Dan Nabi pun selalu melayani kebutuhan mereka. Mereka betul-betul diperhatikan oleh Nabi. Nah, terhadap mereka yang lemah itu selalu mengutamakan. Bahkan istilahnya ya selalu mengurusi, meramut. Nah ini sifat ihsannya Nabi. Nah, ini perlu kita contoh, saudara. Jadi kita jangan malu kumpul bersama orang-orang yang lemah.
yang mana mereka membutuhkan bantuan pada kita. Nah, ini yang diambil bab adalah khutbah yang disenangi Nabi itu adalah khutbah yang pendek. Jadi kalau khutbah itu jangan panjang-panjang. Nah, kasihan jamaahnya. Khutbah sampai 3 jam. Wah ya, jamaahnya tidur semua nanti. Nah, ya pendek, padat, berisi, semuanya rukun sudah tersampaikan. Babun bab kam berapakah yakhtubu khutbah? Siapa imam? Khutbah itu berapa kali? Akhbarona Ali ibn Hujrin qala berkata siapa Ali? Hadatsana Israil an Simak an Jabir ibn Samurah qala berkata siapa Jabir? Jalastu duduk aku. Maksudnya menemani duduk aku. An-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aituhu maka tidak melihat aku pada Nabi. Yakhtubu khutbah siapa Nabi? Illa kecuali qaiman dengan keadaan berdiri. Wa yajlisu dan duduk siapa Nabi? Summa yakumu kemudian berdiri siapa Nabi? Jadi berdiri, kemudian duduk, berdiri lagi. Fayakhtubu maka khutbah siapa Nabi? Al khutbatal akhirah pada khutbah yang akhir. Artinya Jabir bin Samurah menyampaikan pengalamannya. Saya pernah duduk atau menemani duduk pada Nabi. Saya memperhatikan, saya melihat Nabi. Khutbahnya itu berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Nah, untuk menyelesaikan khutbah yang akhir. Di sini menunjukkan bahwa khutbahnya itu ada 2. Nah, pertama, khutbah awal, Nabi berdiri, selesai, Nabi duduk. Kemudian Nabi berdiri lagi, khutbah yang akhir, khutbah yang kedua. Kemudian iqomah. Ya, sebagaimana yang dikerjakan khotib-khotib sekarang. Jadi khutbah itu ada 2, khutbah awal dan khutbah akhir. Pertama, berdiri, kemudian selesai, duduk, lalu berdiri lagi, menyelesaikan khutbah yang akhir. Babul fasli, babnya memisahkan bainal khutbataini di antara 2 khutbah. Bil julusi dengan duduk. Bab ini membahas tentang di antara 2 khutbah, khutbah awal dan khutbah akhir dipisahkan dengan duduk. Artinya khotib setelah khutbah yang pertama kemudian duduk lalu melanjutkan khutbah yang kedua. Akhbarona Ismail ibnu Mas'udin qala berkata siapa Ismail? Haddatsana Bisru ibnul Mufaddal qala berkata siapa Bishr? Haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Abdillah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul iku yakhtubu khutbah siapa Rasul al khutbataini pada 2 khutbah wa huwa dan sedangkan Rasul iku qaimun orang yang berdiri wa kana dan ada siapa Rasul iku yafsilu memisahkan siapa Rasul siapa Nabi bainahuma di antara keduanya khutbah bijulusin dengan duduk. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah 2 khutbah, khutbah awal dan khutbah yang akhir. Khutbah awal Nabi berdiri. Kemudian untuk memisahkan khutbah awal dan khutbah yang akhir, Nabi duduk. Prakteknya khutbah awal Nabi berdiri, kemudian selesai Nabi duduk, lalu berdiri lagi melanjutkan khutbah yang kedua atau khutbah yang akhir.
Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para khotib sekarang ini. Seperti dalam hadis lain, Jabir bin Samurah mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman summa yaqa'udu. Jadi Nabi khutbah di hari Jumat berdiri, lalu Nabi duduk. Summa yaqa'udu qi'datan, satu dudukan. La yatakallamu summa yaqumu fayakhtubuhu khutbatan ukhra. Nah, di dalam duduknya Nabi tidak berbicara. Lalu Nabi berdiri untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Adadus sholatil jumu'ati, hitungannya sholat Jumat. Sholat Jumat itu berapa rakaat sih? Haddasana, kami ulangi, akhbarona Ali ibnu Hujrin, qala berkata siapa Ali. Haddasana Syarikun an Zubaidin an Abdurrahman ibni Abi Laila, qala berkata siapa Abdurrahman. Qala berkata sopo Umar, sholatul jumu'ati, sholat Jumat, iku rakaatani, 2 rakaat. Sholat Jumat itu terdiri dari 2 rakaat. Wa sholatul fitri, dan sholat Idul Fitri iku rakaatani, 2 rakaat. Sholat Idul Fitri juga 2 rakaat. Wa sholatul adha, dan sholat Idul Adha iku rakaatani, 2 rakaat. Sholat Idul Adha itu juga 2 rakaat. Wa sholatus safari, dan sholat safar, sholat bepergian, maksudnya mengkosor karena musafir, iku rakaatani, 2 rakaat. Biarpun 2 rakaat, tamamun sempurna, goiru kosrin, tidak kurang, ala lisani Muhammadin, sesuai lesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi. Jadi Umar berkata, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat qasar itu 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat itu sempurna, tidak kurang. Itu. Artinya pahalanya sama seperti sholat 4 rakaat, qasar yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu sama pahalanya. Sempurna, tidak kurang. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa berapa rakaat sholat Jumat? Jawabannya adalah 2 rakaat. Qala berkata sopo Abu Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Laila iku lam yasma, tidak mendengar dia, min Umar, dari Umar. Jadi perawi yang namanya Abdurrahman bin Abi Laila, dia tidak mendengar langsung dari Umar. Maka hadis ini secara sanad ada kekurangan, ada kelemahan. Namun secara matan ini sahih, karena prakteknya memang begitu. Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat qasar itu 2 rakaat. Al-qiraatu, bacaan, fi sholatil jumu'ati, di dalam sholat Jumat. Bisabbihis marabbikal a'la, dengan surat Al-A'la. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah, dan surat Al-Ghasyiyah. Berikut ini menjelaskan tentang sunnahnya sholat Jumatan itu. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Akhbarana Muhammad ibnu Abdil A'la, qala berkata siapa Muhammad,
Hadatsana Khalidun an Su'bah, qala berkata siapa Su'bah. Akhbarani Ma'badu ibnu Khalidin an Zaid ibni Uqbah an Samurah, qala berkata siapa Samurah. Karena telah ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u membaca siapa Rasul fi sholatil jumu'ah di dalam salat Jumat, mengimami salat Jumat, bisa bihis marobikal a'la pada surat Al-A'la, wahal ataka hadisul Ghasyiyah dan surat Al-Ghasyiyah. Jadi sunnahnya membaca surat Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Umpama membaca surat yang lain, ya nggak apa-apa. Nah, sebagaimana dalam hadis lain, Nabi juga pernah membaca surat yang lain. Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u yaumal jumu'ah fi sholati subhi alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan wa fi sholatil jumu'ah bi suratil jumu'ah wal munafiqun. Dalam hadis lain Nabi pernah membaca surat Jumat dan membaca surat Al-Munafiqun. Berarti boleh membaca surat yang lain selain Al-A'la, selain Al-Ghasyiyah. Man barang siapa ada roka yang menjumpai dia rokatan pada satu rokaat min sholatil jumu'ah dari sholat Jumat. Saya ulangi. Man orang ada roka yang menjumpai dia rokatan pada satu rokaat min sholatil jumu'ati dari sholat Jumat. Berikut ini bahas tentang orang yang dia terlambat hanya menjumpai satu rokaat dari sholat Jumat, itu bagaimana? Sah apa tidak Jumatannya? Akhbarona Qutaibah wa Muhammad ibnu Mansur wa lafdu dan lafad lahu baginya Muhammad bin Mansur. An Sufyan an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Man barang siapa ada roka yang menjumpai dia min sholatil jumu'ati dari sholat Jumat, menjumpai rokatan pada satu rokaat, berarti dia terlambat dapat satu rokaat. Faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai dia, maksudnya menjumpai Jumatan. Artinya sah Jumatannya. Ya tinggal membayar satu rokaat karena dia terlambat satu rokaat. Kalau di dalam riwayat lain, waman adrakahum julusan sholah duhron arba'an. Kalau menjumpai sholat Jumat itu sudah imamnya tasyahud, ya, sudah tahiyat akhir, ya maka dia supaya sholat duhur 4 rakaat. Maka supaya kita selalu berusaha untuk tidak terlambat. Kalau bisa datang itu ya, sebelum khatib memulai khutbahnya. Syukur-syukur datang di awal sehingga mendapatkan pahala keutamaan Jumatan. Qad tamma, sungguh telah tamat, katam opo kitabus sholati, catatan tentang sholat min sunanin Nasa'i, yang sumbernya dari kitab Sunan Nasa'i. Alhamdulillah khatam kitabus sholah yang sumbernya dari kitab Sunan Nasa'i. Kitab Sunan Nasa'i itu adalah dulu namanya Kitab Al-Mujtaba. Kitab Al-Mujtaba. Kemudian terkenal dengan nama Kitab Sunan As-Sugro, atau yang lebih familiar disebut dengan Sunan Nasa'i. Karyanya Imam Nasa'i. Nah, kedudukan Kitab Sunan Nasa'i ini merupakan salah satu dari 6 kitab atau dari Kutubus Sittah yang dianggap oleh para ulama
berada di urutan ketiga setelah Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kemudian kitab Sunan Nasa'i. Yang menulis adalah Imam Nasa'i, namanya Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr, yang julukannya sering disebut dengan Abu Abdurrahman. Nasabnya An-Nasa'i. Nasa'i itu sebuah negeri yang berada atau kota dari daerah Khurasan. Banyak sekali pensaroh-pensaroh kitab Sunan Nasa'i, termasuk yang ada di meja ini. Ini adalah Dakhirah Al-Uqba fi Syarhi Mujtaba, sarohnya kitab Sunan Nasa'i. Jadi ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.